Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di pembahasan Menaben. Ini pembahasan ketiga yang gue buat. Ya, gue harap kalian bisa udah paham banget lah ya dengan adanya tiga pembahasan sama video ini. Oke, jadi seperti biasa sebelum kalian nonton video ini, pastiin kalian cek deskripsinya dulu, takutnya ada kalat atau gimana, karena yaitu tadi ini tuh bukan jawaban dari dosen, ini benar-benar jawaban pribadi aja. Dan kalau misalnya kalian ngerasa apa sih nih kok jawabannya kayak gini, wah ini salah nih jawabannya nih, kalian komen aja di bawah, nanti biar gue perbaikin, gue kalat di kolom deskripsi ya untuk yang kesalahannya di mana. Dan sebenarnya juga gue masih belum terlalu paham banget tentang materi ininya gimana gimana sampai yang terdalam banget, tapi ya gue coba jelasin sebisa gue gimana. Oke. Nah, buat kalian yang bukan kelas gue kelas 412 ya, kalau kalian bukan kelas 412 nonton video ini, ya kalian menyesuaikan sama dosen kalian masing-masing aja lah ya. Biasanya tuh untuk bendahara pengeluaran kemarin, bendahara penerimaan yang sebelum UTS itu tuh kita tuh banyak beda di BPAB-nya itu loh, BPAP ya kalau kemarin ya. Ya mungkin di BPAB yang ini juga mungkin akan ada bedanya. Jadi kalian menyesuaikan sama dosen kalian masing-masing ya. Tapi untuk pembukuannya, untuk yang BKU, buku pembantu itu secara umum dari bendahara penerimaan yang kemarin itu sama kok. Untuk yang BPAB-nya aja itu mungkin ada perbedaan nanti setiap dosen ya. Jadi kembali lagi ikutin dosen masing-masing. Oke. Buat kalian yang bukan kelas 412. Oke, kita bahas ya pertama ya. Oke, di sini tanggal 3, langsung aja kita masuk tanggal 3. Di sini diterima di Pasatker ABC sebesar 200 juta dengan rincian pokoknya itulah ya. Nah, kalau diterima di pagi ini sama aja kayak biasa ya. Ini kita bukukan di BPAB aja, buku pengawas anggaran belanja. Nah, kalau pembukuan DIPA ya, jadi kita bukukan DIPA-nya dulu di BPAB. Kita catat masing-masing itu berapa tuh satu-satu. Ya, untuk 511 ini 60 juta ya di sini. 511 60 juta. Nah, jadi dibuat itu tiap akun dibikin ya, oke? Nah, kalau untuk kelas 412 dia ditulis nih di sini nih. Pembukuan DIPA ada uraiannya juga, pembukuan DIPA 60 juta gini ditulisnya kalau 412. Kalau kelas lain gua nggak tahu gimana, ininya menyesuaikan kelas kalian masing-masing, oke? Nah, terus untuk akun 521811 ini 50 juta. Ya di bawah sini 50 juta dan ya seterusnya kalian bukukan aja ya seperti biasa. Akun 52213 nih 12 juta dan seterusnya. Intinya untuk pembukuan DIPA itu sendiri itu tuh dibuat tiap akun ya. Ya tiap akun ada BPAB-nya tersendiri di sini ya. Oke. Ya, sampai akun 532111 ya di sini. 532111 sebesar 20 juta. Oke, sampai sini paham kan? Paham lah ya. Masa nggak paham sih? Oke. Ini kan udah biasa ya, cuma pembukuan aja ya kayak biasa kayak kemarin. Oke, simpel kan? Oke. Selanjutnya di sini kita masuk ke yang tanggal 5. Nah, bendahara pengeluaran menerima SP2D uang persediaan UP dari KPPN sebesar 10 juta. Oke, SP2D UP. Maaf, ini salah nomor nih gua kayaknya deh. Ini kita hapus aja ya. Oke, pertama SP2DUP ya. Jadi SP2DUP ini sendiri defaultnya itu kayak gini loh. SP2DUP itu tuh kita tuh menerima uang kan. Uangnya itu dicairkan kan SP2D. Uangnya dicairkan, dikasih ke bendahara nih ya, disimpan sebagai UP. Nah, defaultnya itu tuh bendahara tuh dapat melalui rekeningnya itu, melalui rekening bendahara. Enggak melalui uang gelondongan, enggak melalui uang tunai yang dikasih gitu loh. Jadi bendahara itu menerimanya melalui transferan, melalui bank. Nah, maka dari itu bendahara itu sendiri membukukannya yang pasti di BKU kan, karena dia uang masuk seperti biasa. Uang masuk debit, uang keluar kredit. Udah as simple as like that lah, pokoknya gitu. Uang masuk debit, uang keluar kredit. Jadi karena dia uang masuk, maka kita bukukan di BKU itu di debit sebesar 10 juta ya, di BKU debit 10 juta. Karena tadi dia dapatnya, dia menerimanya di mana? Di bank kan, menerimanya di rekeningnya dia kan. Maka dari itu kita catat di BP Bank sebesar 10 juta juga. Sama nih ya. Sebesar 10 juta, di sini kita debitkan. Dan yang terakhir, dari mana? Sumbernya dari UP sini ya. Karena dia UP kan, makanya kita simpan di UP sini ya. Sebesar 10 juta juga. Oke, jadi cuma 3 itu aja. Untuk yang transaksi nomor 2 itu di PKU, di bank, dan di BPUP. Oke, di BPAB-nya nggak usah. Kenapa nggak usah? Karena BPAB itu sendiri itu tuh buku pengawas anggaran belanja
Artinya apa? Belanja di situ ya. Artinya dicatat itu ketika adanya realisasi belanja, itulah ya. Jadi di BPAB itu fungsinya itu seperti itu ya, atau untuk mengesahkan juga bisa BPAB itu fungsinya. Oke, bukan untuk mengesahkan sih, lebih tepatnya untuk mencatat yang sudah disahkan gitulah, sudah disahkan, sudah diakui sebagai belanja negara gitu. Oke, kita selanjutnya ke transaksi nomor 3 di sini ya, tanggal 8. Tanggal 8 bendahara mengambil uang dari bank sebesar 10 juta dengan cek 002 untuk keperluan pembayaran tunai. Nah, jadi tadi itu kita kan kita sebagai bendahara nih ibaratnya ya. Nah, bendahara itu menerimanya dalam bentuk transferan. Nah, transferan itu tadi itu kan UP kan, UP-nya yang ada di bendahara kan, itu transferan itu tadi. Nah, transferannya itu, uangnya itu tuh dikelolanya itu bebas gitu loh. Dikelolanya bebas ini bukan dalam arti yang lain ya, maksudnya bebas ini dalam rangka dia itu mau nyimpen 10 juta di bank semuanya, atau 10 jutanya diambil semuanya ke disimpan di brankas, itu boleh-boleh aja ya. Jadi intinya bendahara itu awal mulanya kan dapat di bank kan, dapat terus uangnya disimpan di bank. Bukan disimpan di bank sih, uangnya dapat ditransfer ke bank. Nah, setelah itu bendahara mau ngambil uang itu mau disimpan di brankas itu boleh. Jadi gitu loh. Entah itu misalnya 5 jutanya disimpan di bank, terus dia cuma ngambil 5 jutanya doang, itu boleh gitu loh. Nah, di transaksi nomor 3 ini tuh kasusnya bendahara mengambil uang dari bank sebesar 10 juta dengan cek sekian lah pokoknya. Nah, artinya apa? Kalau kayak gini, uang yang tadi yang diterima dalam bentuk transferan itu tuh diambil seluruhnya, disimpan di brankas oleh bendahara. Maka dari itu di sini untuk transaksinya di BKU kita catat debit kredit debit kredit ya. Karena apa? Kenapa debit kredit? Karena itu tadi, karena yang nggak ada uang yang masuk dan nggak ada uang yang keluar juga gitu loh. Uangnya masih tetap sama-sama aja di bendahara gitu ya. Maka dari itu di sini PU bank ya, pengambilan uang dari bank. Di sini debit 10 juta karena kita ambil 10 juta dan kreditan 10 juta. Selanjutnya kita catat di BP tunai itu di debit ya, sebesar PU bank juga nih, pengambilan uang dari bank 10 juta, dan di banknya itu pasti dikreditkan ya di sini ya. PU bank 10 juta. Oke. Sampai sini paham kan? Atau mau penjelasan lagi? Nih, penjelasan lagi. Kenapa sih kok bisa debit kredit gitu loh? Jadi gini penjelasannya. Kita pakai prinsip yang namanya single entry. Simpelnya single entry itu kayak gini loh. Ketika ada yang dikredit, itu harus ada temannya lagi yang dikreditkan lagi. Ketika ada yang di debit, itu harus ada temannya lagi yang didebitkan lagi. Nah, di sini kasusnya kita mengambil uang dari bank. Artinya apa? Uang di rekening kita itu tuh berkurang kan, sebesar 10 juta. Kita kreditkan, maka dari itu di sini di BP Bank. Oke, aman kan? Prinsip single entry, di mana ada yang dikredit harus ada lagi yang dikreditkan lagi, yaitu di BKU. Di sini BKU kita kreditkan sebesar 10 juta juga. Setelah itu, nah kita ambilkan uangnya dari bank, cek. Nah, lalu kita simpan di brankas. Artinya apa? BP tunai kita nambah kan, brankas kita nggak nambah kan, sebesar berapa? 10 juta di sini. Nah, single entry lagi, ada yang debit, harus ada lagi yang di debit lagi, yaitu di BKU sebesar 10 juta juga. Maka dari itu di sini jadinya debit kredit gitu. Itu prinsipnya kayak gitu ya. Oke, kita lanjut aja ya ke transaksi nomor 4. Di sini bendahara membayar tunai tagihan listrik akun 52211 belanja 2 sebesar 1 juta. Ya, gitu pokoknya. Oke, jadi ini merupakan realisasi belanja atas tagihan listrik ya. Untuk tagihan listrik dia bayar secara tunai. Ya udah, ini karena ini belanja, maka dari itu uang keluar kan dari kas bendahara, keluar bung buat bayar tagihan listrik ya kan. Berarti kita kreditkan aja. Jadi ada uang masuk debit, ada uang keluar kredit. Udah gitu aja sih. Nah, di sini transaksi 003 ya. Nomor buktinya 003. Uraiannya itu bayar tagihan listrik. Ya bebas lah kalian uraiannya tulis apa, asal jangan melenceng aja. Kita kreditkan 1 juta ya, karena di sini transaksi 1 juta. Setelah itu kita kreditkan dari mana, di mana uang di mana yang akan kita bayarkan. Uang di tunai ya, di sini tunai kan ya, tunai nggak sih, tunai atau itu ya, tunai kan, betul kan. Nah, jadi tunai kita kreditkan juga yang di tunainya itu sebesar, ini bayar tagihan listrik sebesar
1 juta. Nah, selanjutnya dari mana sumber uangnya? Itu dari UP kita bayar, ya kan? Nih, bayar realisasi sebesar 1 juta. Oke, selanjutnya karena dia merupakan realisasi belanja, maka dari itu kita catat juga di BPAB di akun 522111. Nah, BPAB-nya kita catat nih, mana nih? BPAB 522111. Mana ya? 52211 nih. Ya, di bagian sini nih. Bayar tagihan listrik, terus nilai transaksinya 1 juta. Nah, cara bayarnya nih kita tentuin tadi, pakai UP atau WLS. Kita pakai UP, kita catat di UP 1 juta. Nah, untuk akunnya itu mengurangi ya, mengurangi pagu jadi 14 juta di sini pagunya, dan posisi pengeluarannya masih menjadi bukti pengeluaran, belum disahkan. Nah, disahkan itu nanti ketika adanya GUP untuk yang transaksi UP. Oke. Nah, kita lanjut lagi ke nomor 5. Nomor 5 di sini nih. Tanggal 12 ya, tanggal 12 nomor 5. Abang bayar tunai pembelian ATK kepada toko sukses sebesar 2.200.000. Dipungut PPN sebesar 200 dan PPh pasal 22. Oke. Jadi untuk transaksi nomor 5 ini tuh konsepnya gini sih. Pertama kita beli lah ya seperti biasa sama kayak transaksi yang nomor 4. Nah, tapi di sini ada penambahan nih, dipungut PPN dan PPh, ada pungutan pajak. Nah, sebelumnya kita udah belajar juga di pengantar perpajakan, di ya matkul-matkul yang berbau-bau ada pajaknya lah ya. Karena kita adalah bendahara multi talent, kita bisa semuanya. Oke, jadi dipungut PPN, dipungut PPh pasal 22. Nah, jadi kan bendahara itu ada beberapa pajak yang memang dipungut oleh bendahara, ya kan? Nah, contohnya di sini kayak PPN, kayak PPh pasal 22. Nah, jadi bendahara itu boleh mengut pajak-pajak ini. Boleh gitu loh. Maka dari itu pajak-pajak ini tuh merupakan penerimaan bagi bendahara gitu loh. Bukan bagi bendahara sih, penerimaan bagi negara gitu loh, yang dipungut oleh bendahara gitu. Jadi bendahara boleh buat memungut pajak-pajak ini. Pajak-pajak yang memang yang boleh dipungut oleh bendahara gitu loh. Entah nanti ada PPh 23 juga gitu loh ya, atau yang lainnya gitu. Nah, maka dari itu di sini untuk transaksi nomor 5 ini tuh pertama tuh kita bukukan dulu untuk pengeluarannya ini sebesar 2.200.000. Setelah itu kita bukukan untuk pajak-pajak ini, penerimaan yang dipungut PPN dan PPh pasal 22-nya. Oke, satu-satu ya, kita pelan-pelan. Pertama kita bayar dulu nih pembelian ATK-nya kepada toko sukses sebesar 2.200.000. Ya udah, kita bayar nih. Di nomor bukti nomor 4, bayar ATK toko sukses sebesar 2.200.000. Oke ya, di BKU-nya. Setelah itu dari mana uangnya? Dari tunai. Sini nih, 2.200.000. Kita kurangin juga. Setelah itu dari mana sumbernya? Maaf, yang tadi itu di mana? Uang yang di mana yang akan kita keluarkan? Yaitu yang di tunai, di berangkas kita sebesar 2.200.000. Nah, terus dari mana sumbernya? Yaitu dari UP di sini. Ya, bayar ATK ke toko sukses sebesar 2.200.000. Nah, karena dia merupakan realisasi belanja, maka dari itu kita catat di BPAB juga, ya kan? BPAB-nya mana nih? Alah, kok kayak gini. Nah, terus di akun berapa nih? Di akun 521811. 521811 kita cari mana nih? Nah, ini ya, 521811. Nah, kita catat di sini nih. Bayar ATK ke toko sukses ya, atau apalah uraiannya, terserah kalian ya. Bayar ATK ke toko sukses ya. Nilai transaksinya 2.200.000, cara bayarnya pakai UP. Nah, ini mengurangi pagu ya. Jadi total pagunya sekarang itu bukan total pagu sih. Jadi sisa uang yang bisa, bukan sisa uang juga sih. Ya pokoknya itulah ya. Jadi sekarang 47.800 dan posisi pengeluarannya masih di bukti pengeluaran karena belum ada GUP ya. Nanti kalau ada GUP itu kan pertanggungjawaban UP kan. Nanti itu baru bisa masuk ke kolom yang sudah disahkan. Nanti kalau misalnya udah GU ya. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada transaksi lagi nih. Itu kan udah kan untuk belanjanya. Nah, selanjutnya di sini ada transaksi lagi, dipungut PPN. Itu tadi, bendahara itu bisa mengut pajak-pajak yang memang boleh dipungut oleh bendahara. Salah satunya itu di situ PPN. Nah, di sini langsung kita catat dua-duanya aja. Ada PPN sama PPh pasal 22. Nah, di sini pungut PPN, pungut PPh pasal 22, yaitu di BKU kita tulis debit ya 500 karena uang masuk kan. Dia itu merupakan penerimaan uang masuk. Maka dari itu kita catat di debit. Nah, pungut PPN di sini sebesar, kok yang bawah sini, yang ini nih. Di sini sebesar 200.000 dan 300.000. Nah, pungut PPN-nya 200.000, PPh 22-nya 30.000.
bukan 330.000 ya. Oke. Selanjutnya kita catat di BKU udah kan. Setelah itu kita catat di mana dia bayar pakai apa nih? Pakai tunai. Maka dari itu kita catat di BP tunai nih. Pungut PPN 200.000, pungut TPH 22 sebesar 300.000. Nah, setelah itu yang nambah di BP pajak ya. Selanjutnya di BP pajak nih. Mana BP pajak? Nah, nih BP pajak ini pungut PPN 200.000. Oke, pungut TPH 22 30.000. Nah, jadi saldonya di sini 230.000. Dan nggak perlu kita catat di BPAB karena dia bukan merupakan realisasi daripada belanja ya. Dia ini penerimaan ya, udah jelas lah ya. Itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di transaksi nomor 6 nih, penyetorkan ke kas negara melalui bank persepsi pungutan pajak tanggal 12 Januari. Nah, pasal 22. Nah, pokoknya itulah ya. Oke. Jadi untuk transaksi di nomor 6 ini tuh tadi kan kita kan udah mungut nih. Ya, bendahara udah mungut pajak ya kan. Setelah itu bendahara nyetokin pajaknya ke kas. Nah, setelah itu disetorkan tuh pajaknya tuh ke kas negara kan. Nah, maka dari itu untuk pembukuannya itu kan uang keluar kan. Maka dari itu kita catat di bagian kredit. Nah, jadi simpel aja sih untuk transaksi penyetoran seperti ini. Jadi kan tadi kan kita udah mungut ya. Kita udah mungut, kita catat di BKU, tunai sama pajak. Ya, ketika kita setorkan berarti tinggal kita kreditin aja apa yang udah kita debitkan tadi. Tadi kan kita debit di BKU, tunai sama pajak kan. Ya udah kita kreditkan juga di BKU, tunai sama pajak atas pungutan pajak itu, ya kan. Jadi BKU-nya di sini stok PPN sama PPH 22, 200.000 sama 30.000. Ya. Oke, aman ya. Terus selanjutnya di tunainya juga nih 200.000 sama 30.000. Ya. Karena itu tadi kita simpan di kredit, kita catat di kredit karena itu bukan merupakan karena udah disetorkan ke kas negara ya. Untuk pajaknya juga nih. Untuk pajaknya kita tulis di kredit sini 200.000 sama 30.000 sehingga saldonya di sini 0 karena udah disetorkan semua ke kas negara. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada di transaksi nomor 7 ya. Kita ke nomor 7, fokus nomor 7. Oke. Di sini ada bendahara menerima SP2DLS nomor 200B atas nama PT Telkom Indonesia atas pengajuan SPMLS sebesar 1.500.000 untuk pembayaran rekening telepon tagihan bulan Januari. Nah, jadi SP2D di sini ya. SP2DLS ini ada SP2DLS bendahara, ada juga SP2DLS pihak ketiga. Nah, transaksi di nomor 7 ini merupakan transaksi SP2DLS bendahara atau SP2DLS pihak ketiga. Coba pikir dulu. Apa? Bendahara menerima SP2DLS nomor sekian atas nama PT Telkom Indonesia. Nah, simpelnya gini sih. Ini secara umum aja, tapi nggak pasti ya secara umum ya dari apa yang udah pernah gue kerjain sebelumnya. Jadi untuk di transaksinya ini kalau misalnya dia SP2DLS bendahara itu bakal ditulis SP2D bendahara menerima SP2DLS bendahara. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada kata-kata SP2DLS atas nama bendahara gitu, atas nama PT Telkom gini, ini tuh SP2DLS pihak ketiga. Ini dari soal 3, 4 ya, 3 soal yang udah pernah gue kerjain lah ya, sekitaran segitu. Itu tuh kebanyakan kayak gitu ya. Jadi untuk SP2DLS-nya itu sendiri ketika ada SP2DLS atas nama bendahara, maka dari itu tuh SP2DLS bendahara. Nah, namun ketika seperti ini atas nama PT apa gitu atau misalnya perusahaan mana, itu tuh SP2DLS pihak ketiga. Ya, seperti itu ya. Oke, maka dari itu untuk SP2DLS pihak ketiga ini kan SP2DLS pihak ketiga ini kan prosesnya gini loh. Dari kas negara langsung ditransfer ke pihak ketiga. Itu SP2DLS pihak ketiga. Kalau misalnya SP2DLS bendahara itu dari kas negara, terus dari kas negara terus ke mana lagi? Ke bendahara dulu. Nah, dari bendahara itu nanti itu bayar ke pihak ketiga. Gitu ya. Itu untuk SP2DLS bendahara. Jadi perbedaannya itu. Kalau misalnya pihak ketiga itu langsung dari kas negara ke pihak ketiganya. Nah, tapi kalau SP2DLS bendahara itu uangnya itu nyangkut di bendahara dulu. Sehingga apa? Kalau SP2DLS bendahara itu dicatat dulu di sini di buku-bukunya bendahara ini karena uangnya nyangkut di bendahara dulu. Nah, beda sama yang transaksi nomor 7 ini kan SP2DLS pihak ketiga kan.
Nah, kalau SP2DLS pihak ketiga ini uangnya nggak nyangkut di bendara kan, dari kas negara langsung ke pihak ketiga, ya kan? Maka dari itu nggak kita catat di buku-buku bendara ini, kecuali kita catat di BPAB ya. Jadi kita catat di BPAB aja. Karena apa? Loh, kenapa dicatat? Kan tadi katanya si uangnya ini nggak mampir ke buku, nggak mampir ke bendara dulu. Karena kita catat di BPAB itu karena dia ini merupakan realisasi daripada belanja. Maka dari itu perlu banget buat kita catat di BPAB ya, karena dia merupakan realisasi daripada belanja. Nah, jadi kita catat di BPAB aja ya untuk transaksi nomor 7 ini. BPAB di akun mana nih? Akun mana sih? Kayak sendiri. 522 112 ya, itulah pokoknya. 522 112, mana kita cari? 522 112. Di mana ini? Nah, ini ya, ketemu nih. SP2DLS nomor 200B ini atas nama PT Telkom lah ya, SP2DLS pihak ketiga. Nah, ini untuk penulisannya itu sendiri juga ini menyesuaikan ya. Kayaknya beda deh antar masing-masing kelas deh. Takutnya ada yang beda ya, jadi ikutin dosen masing-masing. Nah, untuk kelas gue sendiri kelas 412 itu penulisannya cuma di sini DLS, di akunnya mengurangi pagu dan sudah disahkan. Jadi cuma gini aja ya. Mungkin kalian kalau misalnya kelas lain itu ditulis juga di nilai transaksinya ya terserah dosen kalian lah ya, ikutin aja dosen masing-masing seperti apa. Nah, jadi untuk transaksi yang ini kan kita catat di BPAB aja ya. Jadi kita catat aja di BPAB nih, sesuaikan akunnya. Jadi SP2DLS atas nama pihak ketiga, dan cara bayarnya di sini kita pakai LS ya. Kalau misalnya dosen kalian minta nulis di nilai transaksi juga, tulis aja ya. Nah, kalau dosen gue itu nulisnya cuma kayak gini, diajarinnya. Untuk akunnya ini sendiri ini 11.500.000 ya, dia mengurangi pagu. Dan selanjutnya untuk posisi pengeluarannya ini di kolom yang sudah disahkan ya. Jadi SP2DLS itu tuh sudah disahkan ya. Beda sama SP2D apa tadi? GUP ya, GUP gitulah pokoknya. GUP ya, GUP nihil itu tuh udah disahkan juga sih, tapi bedanya dia itu nggak mengurangi pagu yang ini di sini. Sebenarnya SP2D itu ya itu kan ya itulah pokoknya ya, dia tuh udah disahkan pokoknya kebanyakan ya. Mungkin ada yang belum gue baca juga ya, kalau misalnya penjelasan gue ada yang salah juga tolonglah ya komen di bawah ya. Intinya SP2DLS bendara, SP2DLS pihak ketiga, SP2D GUP, SP2D GUP nihil itu tuh posisi pengeluarannya itu sudah disahkan. Cuma bedanya untuk SP2D GUP itu dia itu nggak mengurangi pagu ini, nggak dicatat di sini juga gitu. Nah, kalau SP2DLS itu dicatat di sini lah ya, bagian ya cara bayarnya kita catat, akunnya di sini kita catat juga mengurangi pagu gitu loh, dan sudah disahkan juga kita catat. Kalau GUP itu cuma ya di sini aja, cuma kolom sudah disahkan aja itu kita catat ya. Buat BPAB-nya ya, nanti buat BKU-nya tuh beda lagi, itu dicatat juga kayak biasa. Oke, selanjutnya untuk yang di nomor 8. Nomor 8 ini bendara membayar tunai tagihan PAM bulan Januari sebesar 500.000. Nah, ini merupakan realisasi belanja lagi belanja lagi ya. Nah, maka dari itu kita catat di BPAB, sudah pasti. Nanti kita catat di BKO dulu ya. Jadi BKO dulu kita catat di sini bayar tagihan PAM 500.000 karena uang keluar, maka dari itu kita catat di bagian kredit. Setelah itu di mana uang yang akan kita keluarkan? Uang yang di berangkas ya kan, pakai UP di sini ya. Karena emang ya UP semua ya, dari tadi itu UP semua kecuali ini ya, kecuali SP2DLS ini. Bayar tagihan PAM karena uangnya ya adanya UP doang di sini. Bendaranya belum megang uang lain-lain selain UP yang ada di sini untuk transaksi ini ya. Nah, selanjutnya kita kurangkan yang di tunai ya. Di mana uang yang akan kita kurangkan, yaitu yang di tunai di sini nih, di berangkas kita, yaitu sebesar 500.000 juga, sama kita kreditkan. Dan satu lagi yang dari mananya sumbernya, dari UP ya, dari UP kita kreditkan sebesar 500.000. Oke, clear ya sampai sini, aman kan? Nah, selanjutnya karena dia merupakan realisasi belanja ya, karena maka dari itu kita catat di BPAB juga. Di sini BPAB mana? Nah, ini BPAB di akun 522113. 522113 mana nih? Di bawahnya sini nih. Nah, ini 522113. Nah, bayar tagihan PAM, nilai transaksinya 500.000, cara bayar pakai UP,
dan akunnya dia mengurangi pagu 11.500.000 masih dalam bukti pengeluaran karena belum ada GUP. Nanti kalau udah ada GUP baru disahkan ya. Oke, ini LS-nya supaya nggak terlalu panjang ya, geser-geser ya. LS bendara lah ya, udah pasti. Kita lanjut lagi di transaksi tadi nomor 8, sekarang nomor 9 nih cuy. Oke, bendara membayar tunai pengadaan ATK persiapan keperluan bulan Februari pada toko maju 5.500.000. Atas pembayaran ini memungut PPN. Nah, ini sama persis banget kayak nomor yang 5 ya, kayak transaksi nomor 5. Sama ya, sama persis kan. Baca dulu deh. Oke, sama persis ya, aman ya. Nah, maka dari itu seperti biasa nih, pertama ini kan kita bukukan ini loh, kita bukukan belanjanya dulu ya. Belanjanya kita bukukan nih. Oke, kita belanjakan buku. Kita belanjakan buku. Kita bukukan dulu belanjanya ya. Bendara membayar tunai. Nah, ini realisasi belanja nih. Realisasi belanja sebesar 5.500.000. Oke. Ini kita bukukan. Bayar ATK ke toko maju ya, karena dia merupakan uang keluar ya. Kita bayar nih kepada pihak sana lah pokoknya. Sebesar 5.500.000. Maka dari itu kita catat di kredit ya sebesar 5.500.000 ya. Oke, selanjutnya kita catat di mana uang yang akan kita keluarkan, yaitu kita bayar pakai UP nanti ya. Uang yang sedangkan UP kita itu semuanya tuh udah ada di berangkas. Maka dari itu, karena di sini emang ada kata-kata tunai juga sih, maka dari itu kita kurangkan uang yang ada di berangkas kita sebesar 5.500.000. Kita bayar pakai uang yang ada di berangkas. Nah, setelah itu dari mana sumbernya? Dari UP ya sebesar 5.500.000 ya kan. Nah, terus karena dia merupakan realisasi belanja, maka dari itu kita catat di BPAB. BPAB-nya udah disahkan atau belum? Belum dong, ya kan? Karena belum ada GUP. Maka dari itu kita catat di bukti pengeluaran aja nanti ya. Mana nih, kita belum ketemu akunnya. Ini betul 521811 berarti di sini ya. Aman ya. Bayar ATK ke toko maju, nilai transaksinya 5.500.000 sesuai nilai brutonya lah ya. Cara bayar UP dan ini mengurangi pagu, and then posisi pengeluarannya itu tadi masih bukti pengeluaran karena belum ada GUP. Oke. BKU lagi. Nah, ini atas pembayaran ini bendara memungut PPN sebesar 500.000. Nah, ini ya. Jadi di sini bendara memungut PPN itu tadi. Di awal gue udah bilang juga bahwa bendara itu ada beberapa pajak yang memang bisa dipungut oleh bendara dan itu merupakan penerimaan bagi negara. Nah, maka dari itu di sini karena ini kan dipungut oleh bendara kan, uang masuk kan, dari sana bayar kita gitu. Kita sebagai bendara, kita dibayar, bukan dibayar sih. Dari sana kita bayar ke kita sebagai bendara dan itu merupakan penerimaan negara. Artinya ada uang masuk ke bendara ya kan. Bukan ke bendara, ada uang masuk ke negara melalui perantara bendara gitu loh, lebih tepatnya. Maka dari itu di sini pungut PPN dan pungut PPh 22 ya. Di sini ada dua pajak, PPN dan PPh 22. Oke, karena uang masuk, maka dari itu kita catat di bagian debit 500.000 aman sama 75.000 ya di sini. Oke, setelah itu di mana uangnya kita simpan ya, di sini di tunai ya. Karena dia bayar tunai berarti kita simpan di tunai juga di sini. Nah, tapi nanti kalau misalnya mau dikembangin ya bebas sih. Tapi ya nggak tahu lah, terserah bendaranya lah. Gue belum jadi bendara juga, ya kan, masih belajar. Pungut PPN 500.000, 75.000. Nah, ini ya. Terus selanjutnya dari mana sumbernya? Itu dari pajak. Pajaknya kita tambah juga nih 500.000 untuk PPN, PPh 22-nya sebesar 75.000. Maka dari itu saldonya 575.000. Nah, di BPAB-nya nggak usah karena bukan merupakan realisasi belanja. Oke, lanjut lagi di bawah sini transaksi nomor 10, bendara secara tunai menyetorkan secara tunai ke kas negara pungutan pajak ya. Jadi tadi kan kita udah memungut pajak nih, bendara memungut pajak. Setelah itu disetorkan ke kas negara sama bendara ya. Nah, maka dari itu untuk penyetoran itu sendiri tadi seperti di awal juga masih sama. Ketika kita debit di mana pungutan pajaknya itu, ya udah kita kreditin aja yang tadi udah kita debit gitu. Simpelnya gitu sih. Nah, berarti di sini kita stok dulu ya BKU-nya. BKU-nya kita kreditin karena dia nyetor ke kas negara kan, uang keluar dari bendara nyetor ke kas negara. Maka dari itu kita kreditkan sebesar 500.000 untuk PPN, PPh 22-nya 75.000. Setelah itu tadi kita debit di tunai, tinggal kata kreditin aja yang di tunai ini 500.000 sama
75.000. Nah, selanjutnya di mana lagi tadi kita debitkan? Di pajak ya, BP pajak. Kita kreditkan aja nih stok PPN 500.000, stok PPA 22 75.000, sehingga saldo BP pajak di sini adalah 0. Dan nggak perlu kita tulis di BPAB ya, ini bukan belanja, ini cuma penyetoran aja ke kas negara. Oke. Nah, selanjutnya, bendahara menerima SP2D GUP tanggal 30 Januari atas pengajuan SPM GUP ya, sebesar 9,2 juta. Nah, jadi ini GUP nih. Jadi GUP ini sendiri, gue jelasin sedikit lo ya. Jadi GUP sendiri, nanti sisanya bisa baca di PPT aja. Nah, untuk GUP itu sendiri, dia itu jadi fungsinya itu yang pertama itu untuk revolving. Nah, jadi kan UP kita itu kalau nggak salah ya, setelah dipakai 50% dari UP yang kita dapat itu bisa revolve. Kalau nggak salah, nanti kalau misalnya salah tolong dibetulin di komentar lah ya. Jangan sampai menyesatkan ya. Nah, jadi fungsinya GOP itu sendiri pertama itu untuk revolving. Jadi setelah penggunaan UP kita sekian, itu tuh bisa diisi lagi uangnya itu. Ya, jadi gitu ya. Nah, terus yang kedua itu untuk mengesahkan juga. Nah, mengesahkan yang bagaimana? Jadi kan tadi itu kan masih menjadi kayak semacam apa ya? Belanjanya bendahara gitu loh. Belanja yang dilakukan oleh bendahara. Nah, ketika disahkan maka itu tuh udah menjadi belanja negara gitu loh. Belanjanya negara gitulah pokoknya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk lebih lengkapnya untuk GOP ini sendiri itu baca di PPT aja ya. Nah, jadi GOP ini kayak semacam pertanggungjawaban juga sih, ya kan? Pertanggungjawaban atas uang persediaan yang udah kita pakai. Nah, udah dipertanggungjawabkan. Jadi ibaratnya gini loh. Kita kan pakai nih, kita dapat UP ya di awal ya. Dapat UP kita pakai. Nah, setelah itu UP-nya itu yang udah kita uang yang udah kita pakai itu tuh harus dipertanggungjawabkan. Ya, harus dipertanggungjawabkan dengan cara ini, gitu loh. Harus dipertanggungjawabkan. Nah, ketika dipertanggungjawabkan itu tadi artinya udah disahkan kan. Artinya setelah disahkan juga itu setelah disahkan kan belanjanya kan, ya udah gitu loh. Nah, maka dari itu di sini kita catat untuk GOP-nya itu sendiri kan pertama fungsinya dia GOP itu tadi apa gue bilang untuk revolving kan. Maka dari itu ada uang masuk ke kita, ke bendahara, ada uang masuk ke bendahara gitu loh. Itu sebesar berapa di sini? Sebesar 9.200.000. Nah, ini tuh untuk rinciannya aja yang di bawah ini ya, 7.700.000, 1.500.000 tuh untuk rinciannya aja. Jadi dia ini pertanggungjawaban. Nah, pertama itu untuk revolving. Jadi revolvingnya di sini sebesar 9.200.000 ya. Revolving itu jadi diisi kembali UP-nya gitu loh. Tadi kan UP kita kan sisa berapa nih? Sebelum GU nih UP kita sisa 800.000. Nah, terus di revolving lagi nih. Ya, ditambah lagi uangnya sebesar 9.200.000. Maka dari itu karena ini revolving, artinya ada uang bertambah kan. Ya kan, ada uang bertambah ke bendahara gitu, maka dari itu didebetkan. Nah, didebetkan di mana? Yaitu di BKO di sini sebesar 9.200.000 ya. Selanjutnya di mana lagi? Nah, jadi kita menerima uangnya ini sama kayak UP itu tadi. UP tadi kita menerimanya dalam bentuk transferan kan ke rekening bendahara. Nah, ini juga sama, kita menerimanya dalam bentuk transferan ke rekening bendahara. Maka dari itu kita debetkan di bank ya, di mananya di bank di sini. SP2D GUP sebesar 9.200.000. Nah, terus di UP-nya juga tadi apa yang revolve yang bertambah itu apa? Ya UP-nya ya kan. Maka dari itu buku pembantu UP-nya kita tambah juga nih 9.200.000. Nah, itu untuk fungsi revolvingnya. Nah, selanjutnya fungsi lain dari SP2D GUP ini itu tuh untuk mengesahkan. Maka dari itu ya di sini untuk BPAB-nya itu sendiri itu tuh kita sahkan atas belanja-belanja kita. Jadi artinya gini loh. Tadi kan kita belanja 1, belanja 2, sama belanja 3 lah gitu ibaratnya. Nah, itu tuh kita masih belanja aja, belanja kayak biasa lah belanja. Ya kan? Nah, adanya GUP ini kayak pertanggungjawaban kita. Ini kayak semacam pertanggungjawaban kita gitu loh. Emang pertanggungjawaban sih. Kayak pertanggungjawaban kita. Artinya belanja yang udah kita lakukan sebelumnya tadi itu tuh udah disahkan, udah valid gitu loh, udah merupakan belanja negara gitu. Nah, di sini maka dari itu ada rinciannya nih. Untuk akun 5218111 ini tuh GUP-nya itu sebesar 7.700.000 nih. Ya. 5218111 ini GUP ya sebesar 7.700.000. Nah, dicatatnya di kolom yang sudah disahkan aja. Gitu ya.
Nah, 7.700.000 ini atas belanja kita sebelumnya. Bisa dilihat nih. 2.200.000 tambah 5.500.000. Itu berapa? 7.700.000 kan. Nah, jadi GOP-nya ini itu atas belanja yang udah kita lakukan sebelumnya gitu loh. Jadi udah diakui sebagai belanja negara di sini. Jadi gitu ya. Udah disahkan, udah dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya untuk 522.111 ini tuh 1 juta. Nih, bisa kita lihat lagi. Pasti dia itu atas belanja yang sebelumnya udah kita lakukan. Nih, kita lihat nih. GUP nomor sekian, nomor 100. Nah, terus kita catat yang kolom sudah disahkan nih 1 juta ya di sini ya. Perintahnya ya. Kita lihat. Kita sebelumnya di akun 522.111 ini ya di sini itu berapa belanjanya? 1 juta kan? Pakai UP ya kan. Nah, terus kita pertanggungjawabin 1 juta juga kan. Nah, itu jadi fungsinya GUP itu pertanggungjawaban. Jadi di sini udah disahkan, udah diakui sebagai belanja negara di sini. Jadi atas belanja kita sebelumnya ini tuh udah diakuin di sini, udah disahkan di sini ya sebesar 1 juta. Nah, selanjutnya untuk akun 522.113 itu tuh 500.000 di sini. Kita lihat nih. Pasti dia itu atas belanja yang udah kita lakukan sebelumnya juga ya. Nih, baik tagihan PAM kan pakai UP ya di sini ya sebelumnya kita. Nah, di sini masih bukti pengeluaran belum disahkan. Nah, terus ada SP2 ada GUP nih. Sebesar 500.000 juga kan. Sama kayak yang sebelumnya, transaksi kita 500.000. Nah, jadi seperti itulah fungsinya daripada GUP ya. Paham kan sampai sini? Ya, nanti buat lengkapnya baca di PPT lah ya. Oke, nah selanjutnya BKU. Nah, BKU lagi transaksi terakhir banget nih, 31 tanggal 31 bendara menerima SP2 DLS atas nama bendara pengeluaran. Nah, ini tadi bedain deh sama nomor 7 nih. Nomor 7 itu menerima SP2 DLS atas nama PT Nanana gitu misalnya. Itu tuh kok kayak gini, ini tuh SP2 DLS pihak 3. Nah, tapi kalau kayak gini SP2D atas nama bendara. Nah, SP2D atas nama bendara berarti ini SP2D alias bendara gitu loh. Ya, jadi bisa kan ngebedainnya kan ya. Simpel lah seperti itulah ya kalau dalam soal ya. Nah, selanjutnya kita catat aja nih, SP2D alias bendara ini tuh beda sama SP2D alias pihak 3. Kalau tadi SP2D alias pihak 3, dia itu kan uangnya itu kan nyangkut dulu ya. Nyangkut dulu di maaf. Untuk SP2D alias pihak 3 itu tuh uangnya kan enggak nyangkut di bendara kan. Jadi dari kas negara itu langsung langsung dibayarkan ke pihak ketiga. Nah, kalau SP2D alias bendara itu tuh uangnya tuh nyangkut dulu di bendara. Jadi uangnya tuh ditransfer dulu ke rekening bendara. Nah, setelah itu nanti bendara yang membayarkan kepada pihak ketiga. Jadi gitu ya. Jadi LS sama UP itu LS bendara sama UP itu uangnya sama-sama nyangkut di bendara dulu. Tapi ya cuma beda sumbernya aja. Ada yang LS, ada yang UP gitu loh. Gitulah ya. Nah, untuk UP sendiri itu nanti itu tuh akan ada pertanggungjawaban berupa ya nanti pas di belakang tadi setelah pas GUP itu ya. Nah, kalau SP2DLS ini tuh langsung disahkan ya untuk penulisannya. Oke. Jadi untuk SP2DLS ini tuh kita catat di buku-buku pembantu atau BKU ini ya, karena uangnya nyangkut di bendara dulu. Nah, untuk pencatatannya seperti apa? Nah, pencatatannya ini ya SP2DLS bendara. Untuk di BKU-nya itu sendiri itu debit kredit ya. Nah, di bagian debitnya ini sebesar jumlah kotornya. Brutonya berapa? Ya di sini 5.500.000 kan. Nah, untuk bagian kreditnya ini sendiri itu dicatat sebesar potongannya berapa. Nah, di sini potongannya 500.000. Oke, sampai sini paham kan? Nah, setelah itu uangnya ini masuk ke bendara kan. Melalui bank, ada di bank melalui transferan. Maka dari itu kita catat di bank. Nah, di banknya ini kita catat sebesar netonya aja setelah dikurangi potongannya. Oke. Tadi kan ada potongan kan? Ya, di sini potongannya 500.000 kan. Nah, yang dicatat di buku pembantu bank itu 5.500.000 dikurangi 500.000. Jadi sebesar netonya aja. Ini kan masih bruto kan? Brutonya tuh 5.500.000. Nah, potongannya tuh 500.000. Oh ya, potongan ini maksudnya ini kan PPh itu loh. PPh. Nah, kan ini kan untuk membayar gaji para pegawai kan. Nah, gaji para pegawai ini kan ada PPh-nya kan. Nah, yang dimaksud PPh-nya ini yang potongan ini ya. Jadi potongan ini maksudnya PPh. Nah, jadi yang dicatat di BP Bank itu sebesar 5 juta aja. Karena itu tadi
jumlah brutonya itu 5.500.000 dan potongan PPh-nya itu 500.000. Maka dari itu kita catat di BV banknya itu sebesar 5 juta aja. Tapi kalau di BKU tadi ini tuh dicatat 5.500.000 untuk yang debitnya, brutonya itu dicatat di debit dan potongannya itu dicatat di kredit. Jadi seperti itu ya bedanya. Untuk di BKU-nya itu ada yang dicatat bruto dan ada potongannya. Dan untuk di banknya itu kita catat sebesar netonya aja, udah dikurangin tadi. Nah terus untuk selanjutnya ini berarti di BP-nya itu BP bukan UP ya, karena dia sumber pembayaran LS. Maka dari itu kita catat di BPLS dong, ya kan? Nah, dicatat di BPLS-nya itu sendiri itu tuh sesuai sama jumlah netonya juga. Netonya, nilai bersihnya itu sebesar di sini 5 juta. Nah, karena dia merupakan maaf, salah. Nah, selanjutnya untuk pencatatan selanjutnya ini kita masuk ke BPAB ya. BPAB dicatat di sesuai ini belanja apa sih 5111 ya. Berarti di bagian paling atas tadi 511. Nah. Oh ya, maaf. Ini belum gue catat di sini. Oke, kita catat ya di sini. Maka dari itu kita catat di sini nomor buktinya berapa nih? 017. 017. Nah, ini SP2D, SP2D LS ya. SP2D LS. Oke, SP2D LS bendahara terus ya. Bendahara. Nah, kita catat sebesar berapa di sini? Tunggu dulu ya, maaf deh ya. Kita insert dulu. Nah, seperti ini ya. SP2DLS Bendahara, tunggu, tanggalnya itu tanggal 31. Di sini SP2DLS Bendahara. Selanjutnya kita catat di, nah cara bayarnya di sini kita tulis juga nih. Ini kita catat di LS ya sini ya. LS sebesar berapa? Sebesar brutonya yaitu 5.500.000. Ya, untuk di BPAB-nya itu 5.500.000 dan ini mengurangi pagu dikurangi sama 5.500.000 and then posisi pengeluarannya itu di kolom yang sudah disahkan. Nah, jadi sudah disahkan sebesar 5.500.000 juga. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, nanti nah ini gue juga masih bingung sih untuk bagian ini ya. Ini menurut gue pribadi karena di sini belum ada apa sih namanya? Belum ada kata-kata, belum ada perintah untuk distorkan langsung pada hari itu juga, bukan distorkan sih, dibayarkan langsung pada hari itu juga ke pihak ketiga ya, bukan pihak ketiga sih, ke pegawai ya kan. Maka dari itu belum kita kurangin yang di BKU-nya ini. Kan kalau misalnya udah dikasih ke pihak ketiga, maka dari itu yang di BKU-nya kita kurangin kan. Nah, karena di sini belum ada perintah itu, maka dari itu kita catat seperti ini dulu. Oke. Nah, kalian bisa lihat deh di sini sih. Di matriks ini ya, untuk pencatatannya supaya lebih gampang. Ini matriks atau tabel sini ya. Nih, untuk SP2DLS Bendahara ya di sini. Itu BKU-nya itu debit, ini sebesar brutonya ya kan, kredit ya sebesar potongannya, dan banknya itu kita catat di debit sebesar netonya, dan LS Bendahara itu kita catat sebesar netonya juga, dan di BPAB-nya dikreditkan ya, jadi mengurangi pagu. Oh ya, maksud K di sini, ini K ini mengurangi pagu. Tadi kan ada pagunya kan berapa kan, itu mengurangi pagu. Nah, kalau yang disahkan ini cuma kita catat di kolom yang disahkan tok ya kan, jadi nggak mengurangi pagu gitu loh ya. Jadi seperti itu ya. Karena di sini di transaksinya ini tuh belum ada perintah untuk membayarkan langsung ke pegawai, maka dari itu di BKU-nya ini nggak perlu kita kreditkan ya. Tapi tetap di BPAB-nya itu kita tulis seperti itu tadi ya. Di BPAB-nya kita catat seperti ini ya. Oke, jadi dia mengurangi pagu dan di kolom yang sudah disahkan. Nah, uangnya itu jadi masih ada di bendahara, belum dikasih ke pihak ketiga ya. Tapi kalau misalnya ini serius aja di sini gue belum paham banget tentang hal ini. Jadi ya kalau misalnya salah di nomor 31 ini atau yang lainnya juga tolong komentar di bawah aja ya. Jadi balik lagi sih, ikutin dosen masing-masing aja untuk pencatatannya juga. Oke. Jadi ini menurut gue pribadi yang transaksi 31 ini karena dia belum ada perintah untuk bayar ke pegawai, maka dari itu ya belum kita kurangin di BKU-nya ini. Tapi kalau misalnya udah ada perintah dibayar ke pegawai, maka dari itu kita kurangin BKU-nya sebesar 5 juta di sini kita kreditkan, dan selanjutnya BP Banknya juga kita kreditkan sebesar 5 juta. Setelah itu di
DP LS-nya kita kreditkan juga sebesar 5 juta. Itu kalau misalnya ada kata-kata langsung dibayarkan ke pegawai pada hari itu juga. Karena di sini belum ada, maka dari itu nggak gua kreditin dulu sih. Itu ya. Tapi kalau misalnya dosen kalian beranggapan bahwa ini langsung dikreditkan, ya udah ikutin dosen masing-masing aja. Dan gue juga belum nanya dosen gue sih sebenarnya. Jadi itu sih. Gue masih bingung di situnya aja. Oke. Jadi sekian dulu untuk pembahasan yang ini. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh juga komentar, dan jangan lupa kalau misalnya ada penjelasan gue yang salah, komentar juga ya, nanti gue perbaikin di kolom deskripsi. Kolom deskripsi. Ya betul, kolom deskripsi. Oke. Sekian dulu pembahasan pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.